Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini masih bisa bertemu lagi di channel ADRS Official. Nah, setiap dari kita pasti punya dong hajat atau keinginan yang pengen banget segera dikabulkan sama Yang Maha Kuasa. Tapi Anda tahu gak sih, ternyata ada aturan mainnya loh. Melalui pembahasan kita kali ini, kita bakal membedah 10 syarat krusial agar doa kita bisa dengan cepat menembus pintu langit. Saya benar-benar antusias nih memandu Anda hari ini. Di kajian visual kita kali ini, kita nggak cuma ngomongin teori kosong, tapi kita bakal ngebongkar rahasia di balik doa yang mustajab. Kita akan telusuri perjalanan ini selangkah demi selangkah, mulai dari langkah pertama banget sebelum kita ngangkat tangan, sampai gimana sih sikap terbaik kita setelah selesai berdoa. Perjalanan kita hari ini bakal dibagi ke dalam 5 tahapan yang cukup sederhana. Pertama, kita bahas persiapan diri dan hati. Kedua, soal waktu dan cara terbaik. Ketiga, adab memulai sebuah doa. Terus keempat, kunci keyakinan dan kekhusyukan. Dan terakhir, yang kelima, gimana sikap kita setelah memanjatkan doa tersebut. Oke, langsung aja kita mulai ya. Tahap pertama, persiapan diri dan hati. Membersihkan jalan menuju langit. Ini langkah penting sebelum kita benar-benar mengangkat tangan. Anda mungkin pernah mikir, kenapa ya doa saya kok kayaknya tertahan terus? Nah, Rasulullah SAW itu pernah dengan tegas menyoroti orang yang berdoa. Tapi ternyata, makanannya, minumannya, sampai pakaiannya itu berasal dari sumber yang haram. Kesimpulan beliau ini sangat tajam loh. Beliau bilang, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Jadi, memastikan rezeki dan harta yang kita pakai itu 100% halal, itu adalah fondasi yang benar-benar mutlak. Ibaratnya gini, kalau jalannya aja udah kehalang sama hal-hal yang diharamkan, ya jelas doa kita bakal susah buat naik ke atas kan? Terus, selain soal rezeki yang halal, coba deh kita cek tumpukan dosa harian kita. Dosa-dosa ini ternyata bisa jadi dinding penghalang yang tebal banget. Tapi tenang, di dalam Al-Quran Surat Nuh dikasih tahu kuncinya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Memperbanyak taubat dan istighfar, itu ibarat kita bawa palu godam buat meruntuhkan dinding penghalang tadi. Kalau kita rutin istighfar, rute doa kita menuju langit itu bakal kembali bersih dan terbuka sangat lebar. Nah, persiapan hati yang terakhir di tahap ini, itu ada hubungannya sama interaksi sosial kita sehari-hari. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Allah nggak akan mengabulkan doa kalau isinya itu buat hal yang berdosa atau kalau si pendoa ini memutus tali silaturahmi. Maksudnya apa? Artinya, ngejaga hubungan baik sama orang lain dan nggak menzolimi orang itu tuh prasyarat wajib banget sebelum kita minta kebaikan buat diri kita sendiri. Oke, kita masuk ke tahap 2, waktu dan cara terbaik, memaksimalkan momen emas. Ini soal fisik dan timing yang tepat. Ternyata, milih waktu itu nentuin banget loh. Ada 4 waktu mustajab atau waktu emas yang sangat-sangat dianjurkan. Pertama, sepertiga malam terakhir, di saat Rob kita turun ke langit dunia. Kedua, jeda waktu antara azan dan iqomah. Ketiga, momen saat kita lagi bersujud. Dan keempat, di hari Jumat. Memiliki waktu-waktu ini tuh ibarat kita lagi ngirim pesan penting saat jalurnya lagi benar-benar lancar. Terus, gimana dengan posisi tubuh kita? Nah, secara fisik, adab yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW, seperti yang ada di riwayat Bukhari, itu kita disunahkan buat menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan kita. Dan ingat ya, ngangkat tangan di sini bukan cuma sekedar gerakan formalitas doang. Ini tuh manifestasi visual, bentuk nyata dari kerendahan hati kita dan betapa butuhnya kita akan pertolongannya. Lanjut ke tahap 3, adab memulai sebuah doa. Kunci pembuka pintu rahmat. Kata pertama apa sih yang harus keluar dari bibir kita? Ada satu tata krama yang kadang-kadang kita suka lupa nih. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, kita tuh pantangnya langsung nyerocos ngasih daftar permintaan kita. Etikanya, pujilah kebesaran Allah terlebih dahulu. Terus lanjutin dengan baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini tuh bisa dibilang sebagai kunci master buat ngebuka pintu rahmatnya sebelum kita masuk bawa hajat pribadi. Jadi jangan buru-buru langsung minta ya. Dan berbarengan sama pujian itu, niat di dalam dada kita harus benar-benar 100% ikhlas. Sesuai banget sama pesan di surat Az-Zumar ayat 2, doa itu harus murni banget, cuma ditujukan buat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nggak boleh tuh ada sedikit pun campuran ria, pengen dipuji orang, atau malah ngerasa bergantung sama selain dia. Keikhlasan yang absolut itu syarat mutlaknya. Sekarang tahap keempat, kunci keyakinan dan kekhusyukan, keadaan hati saat berdoa. Di surat Al-A'raf ayat 55, ada panduan yang luar biasa indah. Doa itu harus dipanjatkan dengan rasa bersungguh-sungguh, rendah hati, dan pastinya dengan khusyuk.
Coba perhatikan frasa dengan suara yang lembut. Doa itu kan bukan teriakan maksa ya. Doa itu lebih kayak bisikan pelan, bisikan penuh kerendahan hati dari seorang hamba ke Sang Pencipta. Hadirkan rasa harap yang kuat, dibarengi sama rasa penghormatan yang dalam. Nah, ini dia nih intinya. Saat Anda lagi berdoa, Anda tuh harus banget punya husnuzon atau prasangka baik. Di hadis riwayat Tirmidzi itu ditegasin, berdoalah dalam keadaan yakin 100%. Kalau doa itu pasti bakal dikabulkan. Coba pikir deh, kalau hati Anda sendiri aja masih ragu pas lagi minta, gimana ceritanya Anda bisa ngarepin hasil yang maksimal? Keyakinan penuh inilah yang sebenarnya jadi mesin pendorong utama buat doa Anda. Harus yakin pokoknya. Dan akhirnya, tahap kelima, sikap setelah memanjatkan doa, ujian kesabaran. Ini fase setelah kita menurunkan kedua tangan kita. Pasca berdoa, biasanya ada dua sikap yang saling bertolak belakang nih. Sikap yang benar pastinya adalah tetap yakin dan sabar nunggu waktu terbaik darinya. Tapi kebalikannya, kebiasaan buruk yang justru sering merusak doa kita sendiri adalah sifat tergesa-gesa. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, doa seseorang itu bakal dikabulin selama dia nggak buru-buru ngeluh. Misalnya ngomong, "Duh, kok doaku belum dikabul-kabulkan juga ya?" Jangan pernah ngerasa putus asa cuma gara-gara Anda belum lihat hasilnya secara instan. Sabar, karena waktunya pasti bakal pas. Kalau kita bisa memahami dan mempraktikkan ke-10 syarat ini, mulai dari mastiin rezeki kita halal, milih waktu yang jitu, ngawalin pakai pujian, numbuhi keyakinan, sampai belajar sabar, wah ini bakal ngerubah total cara kita berkomunikasi sama Yang Maha Kuasa selamanya loh. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua, dari 10 langkah tadi, mana nih yang kira-kira paling sering terlewatkan di rutinitas doa Anda sehari-hari? Mari kita renungkan sama-sama ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.